Nah, karena itulah rekan-rekan, kalau misalnya rekan-rekan sekarang masih bekerja dan diberikan tugas tambahan oleh bos, jangan langsung ditolak dulu ya, tapi pikirkan baik-baik, siapa tahu ada potensi besar untuk pengembangan diri dari rekan-rekan. Halo teman-teman, saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya, di mana 12 tahun yang lalu saya bergabung dengan sebuah perusahaan farmasi global yang baru saja membuka kantor representatifnya di Jakarta. Dan kala itu kami hanya berlima, saya dan rekan-rekan saya yang mengurusi regulatori, marketing, produk, dan yang lainnya, dan juga bos saya. Nah, pada suatu waktu, bos saya bilang pada saya, "Dani, kamu pergi ke distributor dan coba lakukan stok opnam di sana." Wah, dalam hati saya, aduh, saya nggak tahu apa-apa tentang stok opnam, dan juga ngapain saya melakukan stok opnam, itu kan bukan bidang saya, bukan fungsi saya. Tapi saya katakan, oke bos, saya mau datang ke sana dan saya mau lakukan stok opnam. Saya coba cari tahu tentang stok opnam, saya cari-cari tentang referensinya, dan juga tanya-tanya teman yang ahli di stok opnam, dan juga saya minta bantuan ke beberapa teman untuk melakukan stok opnam tersebut. Nah, saya datang dan lakukan proses stok opnam, akhirnya berjalan dengan baik. Ada juga pengalaman lain. Waktu itu saya diminta untuk melihat sebuah pabrik yang potensial untuk dibeli. Karena pada saat itu peraturannya adalah perusahaan farmasi dari luar negeri harus memiliki pabrik di Indonesia untuk bisa beroperasi. Nah, jadi saya diminta untuk bos saya untuk datang ke sana. Saya bilang juga, atau dalam hati gitu ya, saya bilang, aduh, ngapain ya saya harus datang ke sana? Saya kan bukan orang pabrik, saya nggak tahu apa-apa tentang mesin, tentang produksi. Tapi saya katakan pada bos saya, oke bos, saya mau datang, saya mau lihat untuk bagaimana proses produksi di pabrik tersebut. Nah, akhirnya saya dengan rekan-rekan saya datang ke sana dan kami melakukan analisis dan mengamati bagaimana pabrik tersebut potensial untuk dibeli dan direnovasi. Dan berhasil juga, walaupun prosesnya agak makan waktu sekitar 1 tahun dari mulai pembelian, renovasi, sampai dengan operasional. Nah, rekan-rekan, sebenarnya banyak sekali ya pengalaman saya dari berbagai macam pekerjaan yang pernah diberikan pada saya oleh bos saya, termasuk marketing, sales, HR, PPIC, finance, IT, kemudian juga dengan corporate planning, business development, dan yang lainnya. Itu saya jalani dengan ikhlas, karena saya mau belajar dan saya mau mengerti bagaimana proses dari bisnis itu bekerja. Dan itulah yang akhirnya saya ingat sekarang bahwa inilah menjadi bekal buat saya untuk menjalani kewirausahaan, untuk bagaimana bisa menjalani bisnis. Nah, karena itulah rekan-rekan, kalau misalnya rekan-rekan sekarang masih bekerja dan diberikan tugas tambahan oleh bos, jangan langsung ditolak dulu ya, tapi pikirkan baik-baik, siapa tahu ada potensi besar untuk pengembangan diri dari rekan-rekan. Dan inilah mungkin nanti juga akan menjadi bekal buat rekan-rekan untuk mendirikan sebuah usaha atau bisnis. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita diminta untuk lakukan, coba kita pikirkan dengan hal yang sangat positif atau positive thinking, dan juga kemauan dan sikap yang mau untuk melakukan atau yes can do attitude. Semoga ini bisa menginspirasi rekan-rekan semua, dan salam untuk entrepreneur Indonesia. Go for the entrepreneur's journey. Sukses selalu.